Selamat siang saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya ada di, Anda tahulah tempat ini ya, ini lobi bawah gedung TKK 6. Tempat di mana ada lift yang kita gunakan biasanya pada kebaktian hari Minggu, lalu juga kebaktian hari raya, dan kadang-kadang digunakan juga oleh sekolah BPK Penabur ya kalau ada acara tertentu atau ada kebutuhan tertentu. Ayo mari kita lihat seperti apa dalamnya sambil saya mau bercerita sedikit tentang lift ini. Mari. Nah, jadi saudara, sejarah lift ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah gedung ini sendiri ya. GKI Gading Indah yang waktu itu umatnya sudah mengumpulkan uang untuk membangun gereja sendiri, muncullah satu ide bagaimana kalau diadakan kerjasama antara GKI Gading Indah dengan BPK Penabur ya. Bagaimana kalau uang sudah terkumpul dan yang terkumpul dari pembangunan gereja diserahkan sebagai peran GKI Gading Indah untuk membangun gedung TKK 6 ini, khususnya ruang aula yang bisa digunakan untuk beribadah. Nah, karena itu ketika gedung ini jadi, aula TKK 6 ini adalah aula bersama GKI Gading Indah dan BPK Penabur. Jadi usia lift ini berapa tahun? Yaitu sama dengan usia aula kita. Usia gedung TKK 6 sekitar 29 tahun. Tahun 1995 pertama kali digunakan. Jadi gedung lift ini sudah 4 tahun usianya, saudara. Kalau Anda lihat misalnya ya, beberapa panel sudah pudar ya, menandakan usianya. Mereknya juga udah nggak ada, saudara. Bahkan katanya kabarnya pabriknya pun sudah tidak ada ya, sehingga ya tapi maintenance tetap dilakukan rutin, tidak tahu bagaimana dilakukan, dan memang tidak bisa dihindari mulai ada banyak masalah ya. Sempat lift ini macet, ada sistem yang tidak bekerja baik dan sebagainya. Karena itu kita akan meremajakan lift ini tahun ini, bekerja sama gereja dengan BPK Penabur. Mari kita dukung supaya nanti kalau kita beribadah, kegiatan-kegiatan lain, umat yang akan menuju ke aula ini bisa dengan kondisi yang lebih baik, lebih nyaman ya, dengan tentunya lebih aman juga. Biarlah apa yang akan kita kerjakan bersama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Semua proyek yang dirancang bersama ini membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Dukungan dapat diberikan dengan melakukan transfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor rekening 094 74 77777 atas nama GKI GI Panitia Pembangunan, atau melalui QRIS rekening BCA yang seperti biasa dengan kode belakang 800, atau juga melalui amplop pembangunan yang akan disediakan di setiap kebaktian, atau juga jemaat dapat memberikan persembahan berupa natura. Untuk itu, maka dapat menghubungi panitia penggalangan dana pembangunan agar bahan natura yang diserahkan dapat tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan dan juga semua partisipasi kita. Mari kita bersama membuat GKI Gading Indah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman bagi kita semua. Umat yang akan menuju ke aula ini bisa dengan kondisi yang lebih baik, lebih nyaman ya, dengan tentunya lebih aman juga. Biarlah apa yang akan kita kerjakan bersama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Semua proyek yang dirancang bersama ini membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah.
Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Dukungan dapat diberikan dengan melakukan transfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor rekening 094 7777777 atas nama GKI GI Panitia Pembangunan, atau melalui QRIS rekening BCA yang seperti biasa dengan kode belakang 800, atau juga melalui amplop pembangunan yang akan disediakan di setiap kebaktian, atau juga jemaat dapat memberikan persembahan berupa natura. Untuk itu, maka dapat menghubungi panitia penggalangan dana pembangunan agar bahan natura yang diserahkan dapat tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan dan juga semua partisipasi kita. Mari kita bersama membuat GKI Gading Indah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat serta simpatisan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersama ini kami sampaikan beberapa penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan gerejawi. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk saudara Dev Setia Putra, anggota GKI Gading Indah, dengan saudari Melisa Novianti, anggota GKI Puri Indah, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 10 yang akan dilayani di tempat ini. Mari kita doakan bersama. Jika ada anggota jemaat yang keberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 6 Oktober 2024. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari serta isinya mengenai ketidakterpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Nyonya Erni Yusuf, 89 tahun, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 28 September yang lalu di TPU Pondok Rangun. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, PMJD, kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persidangan majelis jemaat yang diperluas yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 29 September 2024 pukul 11 di tempat ini. Laporan kehidupan jemaat akan diunduh melalui barcode yang tersedia pada warta jemaat online. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, dapat memberikan usulan atau saran bagi pelayanan GKI Gading Indah dengan mengisi kertas saran dan memasukkannya di kotak saran yang tersedia di meja penyambutan. Yang keempat, pelayanan baptis kudus anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Info lebih lanjut dapat dibaca pada warta jemaat online. Yang kelima, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilayankan di 3 kebaktian dan juga kebaktian pemuda pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024.
Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu tanggal 6 Oktober 2024 baik secara online dan onsite dan telah sidi atau baptis dewasa Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor tata usaha GKI Gading Indah paling lambat tanggal 6 Oktober 2024 jam 12. Yang keenam, Komisi Pemuda Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK lantai 3. Warta yang ketujuh, pelayanan penerimaan jemaat. Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan menjadi anggota jemaat dalam diri yang pertama, Saudara Edo Prasetya dari Gereja Katolik Santo Andreas Kim Taigon. Yang kedua, Ibu Suryana dari Gereja Katolik Santa Maria Pekanbaru. Kepada mereka telah dilakukan proses sebagaimana tata laksana GKI pasal 74. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat Minggu 13 Oktober 2024 pukul 19 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka penerimaan anggota akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 6.30. Warta yang ke-8, donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 29 September 2024, hari ini jam 8 sampai jam 11 di kantor RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk ikut turut berpartisipasi dalam donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Warta yang terakhir, rangkaian acara bulan keluarga. Pada bulan Oktober 2024 kita akan kembali merayakan bulan keluarga. Adapun tema dan rangkaian kegiatan dapat dibaca pada warta jemaat online. Namun demikian, satu kegiatan yang perlu mendapat perhatian kita pada saat ini adalah kebaktian Padang. Dengan tema We Are One Family yang akan diadakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 di Rumah Perubahan Jatimurni. Kegiatan ini adalah kegiatan seluruh anggota jemaat atau simpatisan GKI Gading Indah. Bapak Ibu dapat mendaftar bersama keluarga, teman, atau seorang diri. Formulir pendaftaran dapat diambil di meja penyambutan dan dikembalikan paling lambat pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Atau Bapak Ibu dapat pula mendaftar lewat wilayah, komisi, atau komunitas Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membangun kebersamaan sebagai satu keluarga GKI Gading Indah lewat kebaktian Padang 2024. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema karya yang tak terbatas akan dipimpin oleh Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Saudara-saudara, tema ibadah kita hari ini adalah karya yang tak terbatas. Karya yang tak terbatas di sini tentunya adalah karya Allah. Karena kalau karya kita manusia itu ada batasnya dan juga ada masa berlakunya. Kita meyakini bahwa Allah berkarya tak terbatas, tapi seringkali kita yang membatasi karya Allah. Kita membatasi karya Allah bukan saja karena kekurangmampuan kita untuk percaya dan berserah, tapi juga seringkali karena ego kita. Kita mau Allah hanya berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Kalau melalui orang yang tidak sependapat dengan kita, tidak seagama dengan kita, seakan-akan Allah tidak lagi boleh berkarya dalam hidup mereka. Hari ini kita mau merenungkan bagaimana kita bisa membuka hati kita dengan mengosongkan diri, sehingga karya Allah sungguh-sungguh tidak terbatas, dan setidaknya kita tidak membatasi karya Allah dengan ego dan kepentingan-kepentingan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima berkata demikian. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi.
Bapa kami yang di surga, inilah Tuhan anak-anak-Mu. Kami menghadap kehadirat Tuhan, kami mohon ampun atas apa yang telah kami perbuat. Melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mendukakan hati Tuhan dan juga kadang kami melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong kami, biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon ampun. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16 berbunyi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai karena kasih karunia
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, biarlah kiranya hati dan pikiran kami terarah kepadamu, sehingga ketika Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, di dalam ibadah ini kami boleh sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami jalankan dalam hidup ini. Hamba-hamba-Mu hanyalah Allah Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang memeteraikan firman itu dalam hati, pikiran kami, dan yang memimpin kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, 10 sampai 16 dan 24 sampai 29. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, 10 sampai 16 dan 24 sampai 29. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging, dan orang Israel pun menangis serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ayat 10, Musa mendengar bangsa itu. Orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya. Murka Tuhan pun menyala-nyala dengan sangat, dan Musa memandang hal itu jahat. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kemurahan hati-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, gendonglah dia seperti seorang pengasuh, menggendong anak yang menyusui menuju ke tanah yang kujanjikan, dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis sambil berkata kepadaku, berilah kami daging untuk dimakan. Aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini seorang diri, sebab hal ini terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, kalau memang aku mendapat kemurahan hati-Mu, supaya aku tidak harus melihat kemalanganku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama engkau." Ayat 24, Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 2 orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka, dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu beralihlah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, menjawab, "Tuanku, Musa, hentikanlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka." Demikian sabda Tuhan. Biarlah ucapanku
girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Aku kayamu ya Tuhan. Biarlah ucapanku baik kepadamu. Tauratmu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Di tamu tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun baca. Aku kayamu ya Tuhan. Biarlah ucapanku baik kepadamu. Yang berpegang teguh akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak tercela. Aku kayamu ya Tuhan. Biarlah ucapanku baik kepadamu. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus
Pasal 9 dimulai dari ayat yang ke-38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini kita mau berbicara tentang karya Allah yang tidak terbatas. Saudara-saudara, bicara tentang berkarya dalam kehidupan itu perlu yang namanya bumbu persaingan. Tentunya persaingan yang sehat ya. Kalau misalnya ada permainan gitu ya, biar kata dikasih hadiahnya wafer juga kayaknya lebih seru ya. Kami di GKI Surya Utama lagi ada menjelang bulan keluarga, ada lomba bikin cover lagu tema bulan keluarga. Pertanyaannya adalah hadiahnya apa? Belum tentu menang tapi udah nanya hadiahnya apa gitu. Padahal ikut aja, kenapa sih gitu ya, rupanya kurang seru kalau nggak ada hadiahnya yang artinya dia mau menang. Saudara-saudara, kompetisi atau persaingan memang dapat menjadi pemicu semangat dalam berkarya, bumbu penyedap dalam pekerjaan ya. Kalau kita dapat Best Employee of the Month gitu ya, kan kayaknya ada semangatnya walaupun mungkin bulan depan sudah ganti dengan yang lain. Nah tapi saudara-saudara, bumbu penyedap itu jangan menjadi nutrisi, jangan menjadi main ingredients. Nah celakanya jangan-jangan zaman sekarang ini, bukan zaman sekarang aja ya, mungkin kita kebanyakan tuh tidak lagi paham apa yang menjadi tujuan kita berkarya, tujuan kita pelayanan. Kita cuma sibuk dengan bumbunya. Ya, doyan bumbunya, tidak peduli apa yang menjadi bahan utama dari nutrisi makanan itu. Nah saudara-saudara, ini membuat orang kadang-kadang kehilangan makna kenapa dia mengerjakan sesuatu, yang penting hanyalah kalau dia menang atau mengalahkan orang yang dianggap sebagai saingan. Nah saudara-saudara, celakanya lagi persaingan yang bukan saja sekedar bumbu penyedap ini tapi sudah menjadi makanan utama manusia zaman sekarang ini, bukan hanya di dunia bisnis, bukan hanya di dunia politik, tetapi juga di dalam kehidupan spiritual, kehidupan bukan spiritual mungkin ya, kehidupan religius, kehidupan antar agama. Agama yang satu merasa harus menjelekkan agama yang lain supaya mantep umatnya bahwa kebenaran yang diajarkan dalam agamanya adalah kebenaran yang paling benar. Yang lain itu hanya mendekati kebenaran. Ya. Kayaknya kalau bukan kita yang paling benar, maka ngapain kalau gitu beragama yang ini gitu ya. Agamanya kan berarti semua agama ada kebenarannya masing-masing.
Atau bahkan saudara-saudara sudah satu agama pun di antar gereja juga ada persaingan. Ketika pendeta dari gereja denominasi yang lain ketangkap berbuat curang, melakukan sesuatu yang tidak terpuji, kadang-kadang kita bersyukur, kan jelek-jelek gereja saya tuh nggak kayak begitu gitu ya. Padahal seharusnya kita turut berduka, karena kita satu tubuh Kristus. Ya, di mata orang yang bukan Kristen, dia nggak nanya kita pendetanya siapa. Maka seharusnya ketika ada pendeta dari gereja manapun yang jatuh, kita turut mendoakan, kita mestinya turut prihatin dan turut introspeksi diri. Nah, lebih celakanya lagi saudara-saudara, bahkan semangat persaingan ini juga seringkali masuk ke dalam kehidupan keluarga. Antara orang tua bersaing untuk menjadi orang tua yang paling disayang oleh anak. Ya, papa dan mama bersaing supaya menjadi orang tua yang paling, pokoknya bukan bad cup-nya deh, tapi yang good cup-nya. Sehingga apa yang terjadi, tidak lagi fokus pada upaya membesarkan anak, membangun keluarga, bahwa anak itu punya rasa respect terhadap otoritas ya. Tapi malah jadi saling menjelekan, oh iya memang papa kamu tuh begitu ya, mama kamu memang begitu, gak kayak papa. Gitu. Padahal saudara-saudara, kesenangan sesaat, validasi sesaat yang kita dapatkan dari anak yang belum mengerti apa-apa, bahwa oh iya kalau papa mah baik, kalau mama mah murah hati, itu secara jangka panjang mungkin akan merusak anak tersebut, merusak relasi antar suami dan istri. Tapi ini yang seringkali terjadi. Semangat kita untuk bersaing, untuk menjadi nomor satu, bahkan untuk menjadi satu-satunya, kita jadikan driving force kita yang utama dalam kehidupan. Ya, jadi kalau misalnya ada lomba, nggak ada hadiahnya, nggak ada juaranya, males lah ngapain gitu ya. Kalau misalnya pelayanan tidak ada apresiasinya, ya kayaknya kurang semangat. Nah saudara-saudara, walaupun tadi saya katakan ini sesuatu yang menjadi fenomena zaman sekarang, tetapi sebetulnya perilaku atau karakter seperti ini sudah ada dari zaman dulu. Sudah ada dari zaman Yesus, bahkan dari zaman Musa. Bahkan kalau kita merujuk kembali pada kisah Kain dan Habel, itu juga adalah kisah persaingan. Antara kakak dan adik sama-sama memberi persembahan, tapi yang satu kayaknya lebih diterima, itu padahal perspektif dia aja ya, bukan beneran. Dan itu membuat dia menjadi marah, Kain menjadi marah sehingga membunuh Habel. Tidak bisa terima bahwa dia kalah. Padahal sebetulnya di mata Tuhan persembahannya sama aja. Bahwa asapnya Habel naik ke atas ya jelas karena dia kan peternak yang dibakar daging domba. Ya sementara Kain itu petani yang dibakar sayur. Sayur dibakar yang memang melepas asapnya gitu ya. Tapi karena dalam perspektif dia, oh Tuhan lebih berkenan pada Habel, maka dia marah, dia menjadi sakit hati. Dan ini saudara-saudara, semangat persaingan seperti ini udah ada, ini memang penyakit hatinya manusia dari awal sejak manusia ada di muka bumi. Nah kita membaca hari ini dalam bacaan Alkitab bagaimana Musa itu punya haters ya. Di mana-mana yang namanya pemimpin itu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Katanya kalau mau menyenangkan semua orang jualan es krim aja. Tapi jualan es krim juga pasti ntar ada yang protes gitu ya. Ini manis banget sih ntar diabetes gitu ya. Ya pokoknya nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang apalagi jadi pemimpin. Nah Musa itu saat itu rupanya ada sebagian orang-orang yang ungrateful ya. Bukan terhadap Musa tapi terhadap Tuhan, terhadap hidupnya. Yang mulai bosan makan mana tiap hari. Lalu mereka mulai membandingkan dengan keadaan mereka ketika di Mesir. Dan bahkan mereka mengatakan lebih baik kita kembali ke Mesir karena di sana kita bisa makan bawang, bisa makan daging ya dengan segala bumbu yang lengkap daripada jadi orang merdeka. Lebih baik mati jadi budak asal bisa makan enak. Walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir yang namanya jadi budak makan enak seberapa enak sih gitu ya. Tapi hanya karena mereka tidak bersyukur dengan kebebasan mereka karena melihat hanya makan mana. Kekurangan ajaran ini membuat Tuhan sangat marah, dikatakan murka Tuhan menyala-nyala. Nah, murka Tuhan menyala-nyala ini mungkin
bisa terjadi adalah ada tulah atau orang-orang ini kena penyakit, kena orang mungkin bilangnya karma gitu ya. Ini langsung dihukum Tuhan nih karena kurang ajar. Nah tapi kok Musa malah jadi memandang itu hal yang jahat. Musa jadi frustrasi sama Tuhan. Dikatakan Tuhan mati aja deh aku. Ya, lebih baik kau ambil saja. Emang aku nih yang melahirkan bangsa Israel nih sehingga aku harus ngurusin mereka. Harus ngasih mereka makan daging. Udah Tuhan ambil sajalah nyawaku gitu ya. Daripada aku harus melihat kemalanganku. Nah dari perkataan ini kemungkinan orang-orang itu ketika mereka sudah bersungut-sungut kena hukuman, mereka malah berbalik marah kepada Musa. Karena menganggap ini Musa nih ya, gara-gara Musa nih pasti dia berdoa nih kepada Tuhan sehingga kita kena hukuman. Jadi Musa melihat ini ada kemalangan, dia melihat kemalangan artinya mungkin dia mau persekusi ya, mau diserang oleh umat Israel yang diprovokasi oleh orang-orang yang hatinya tidak bersyukur ini. Nah saudara-saudara, tetapi kemudian Tuhan mengatakan apa? Tuhan mendengar keluhan Musa lalu Tuhan katakan ya udah pilih 70 tua-tua Israel, aku akan memberikan rohku atas mereka. Artinya apa? Tuhan mau berbagi tanggung jawab. Musa, kuasa dan tanggung jawab Musa mau dibagi. Kalau kita baca ayat-ayat yang tidak kita baca, di situ dikatakan aku akan mengambil sebagian rohku daripadamu dan memberikannya kepada 70 tua-tua Israel ini. Tentu bukannya roh Tuhan itu terbatas ya, jadi kalau mau dibagi ke 70 ini mesti diambil dari Musa. Enggak, itu maksudnya mau mengatakan bahwa ya udah Musa, maka roh yang sama yang Tuhan karuniakan kepada Musa untuk bisa memimpin bangsa Israel, itu juga roh yang sama itu juga akan diberikan kepada 70 tua-tua Israel. Sehingga mereka bisa bernubuat, mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, mereka bisa punya hikmat untuk memimpin umat Israel. Nah, tapi ternyata ada 2 orang yang dari 70 orang yang dipanggil dan diajak untuk keluar dari perkemahan untuk menerima tabisan roh itu, ada 2 orang Eldad dan Medad yang tidak ikut. Mereka tidak ikut pastinya bukan karena sibuk ya, ada kerjaan di kantor, karena mereka lagi di padang gurun. Bukan juga karena tidak ada kendaraan, karena semuanya sama-sama jalan kaki. Maka kemungkinan kenapa mereka tidak ikut, padahal sudah dipanggil, kemungkinan karena mereka adalah bagian dari orang yang menentang kepemimpinan Musa, sehingga mereka merasa ngapain kita nurutin Musa, pergi. Mau apa gitu ya. Tetapi 2 orang ini karena mereka adalah juga tua-tua Israel, mereka juga mendapat kepenuhan roh sehingga dikatakan mereka pun bernubuat di perkemahan. Mendengar hal ini maka Yosua katakan kepada Musa, ini mereka harus dicegah karena mereka ini kan pembangkang, pemberontak. Dipanggil suruh datang ke sini nggak mau, kok mereka bisa terima roh Tuhan juga, enak banget gitu ya. Nah yang menarik adalah jawaban Musa. Kalau dalam bahasa Inggris tuh dikatakan mengapa kamu jealous Yosua ya? Why are you jealous? Kalau bahasa Indonesia kenapa kau begitu bersemangat membela aku? Lalu Musa berkata kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan memberi rohnya. Dan di sini kita melihat kebesaran hati Musa. Sekalipun kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di atas orang-orang yang jelas-jelas menentang kepemimpinannya, mengambil posisi oposisi ya. Tapi ketika mereka mendapat kuasa Tuhan, Musa sama sekali tidak keberatan. Karena bahkan dia katakan kalau semua umat nih, bukan cuma 70 orang ini, semua umat mendapatkan roh Tuhan kan bagus. Karena artinya ya Musa gak harus mimpin orang yang keras kepala, orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, yang tidak mau mendengarkan. Mereka akan menjadi orang-orang yang juga dipimpin oleh roh Tuhan, alangkah baiknya dan indahnya. Nah saudara-saudara, ini kan sebuah hal yang sebetulnya secara logika mestinya begitu ya. Mestinya ketika ada orang yang jahat dengan kita, kita doakan supaya dia mengalami kebaikan Tuhan. Supaya dia mengalami damai sejahtera. Karena kan orang kalau yang jahat, misalnya jahatnya mungkin bukan jahat gimana-gimana. Mungkin orangnya suka ngegosipin, suka ngeledek, kalau ngomong tuh nyinyir gitu ya. Itu kan sebetulnya orang kayak begitu kan datang dari hati yang tidak bahagia. Atau dari pikiran yang kurang hikmat.
Nah kalau kita menghadapi orang kayak gitu, kan kalau kita doakan supaya hidupnya bahagia, pikirannya dicerahkan oleh hikmat Tuhan, kan dia berubah jadi nggak lagi begitu mestinya kan ya. Tapi berapa banyak di antara kita yang kalau berhadapan dengan orang kayak gitu mau berdoa supaya dia bahagia? Enggak kan, kita berdoanya kan supaya biar dia rasain 10 kali lipat digosipin sama orang, dihina-hina, biar dia ngadepin mertua yang nyinyir gitu ya, atau ntar anak mantunya apalah gitu ya. Nah saudara-saudara inilah seringkali kita itu membatasi kebaikan cinta kasih Tuhan karena ego kita. Ya, Yosua bahkan karena dia belain Musa, bukan karena egonya dia, tapi karena dia belain Musa, dia nggak rela ya gurunya tuh direndahkan. Loh kok orang yang merendahkan ini juga mendapat roh Allah. Kadang-kadang kita juga bersikap demikian tuh dibalik atas nama kebenaran. Ya misalnya karena kita merasa kita sebagai orang Kristen dipersekusi, lalu ketika kita melihat yang mempersekusi kita hidupnya baik itu kita nggak terima gitu ya. Kita maunya juga dibalikan keadaannya biar ya kayak di film-film lah ya, penjahatnya itu kena hukuman. Nah saudara-saudara, hal ini juga terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya sebetulnya Yohanes di sini ya. Dikatakan bahwa ada orang yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus, tapi dia bukan murid Yesus. Dan Yohanes mengatakan, guru cegahlah orang ini. Nah saudara-saudara, yang menarik adalah kalau kita baca Markus 9 dari ayat-ayat sebelumnya, ini dimulai dari ketika Yesus naik ke gunung untuk dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia. Tuhan Yesus kan hanya mengajak 3 orang muridnya. Nah ketika Tuhan datang kembali, dapat laporan, guru ini ada anak yang kerasukan setan. Kami udah minta tolong murid-muridmu mengusir setan. Tapi murid-muridmu tidak mampu, jadi murid-murid yang ditinggal itu nggak mampu ngusir setan. Makanya Tuhan kemudian kecewa lah ya, menyatakan kekecewaannya, aduh kalian ini mau sampai kapan nih iman kalian tuh kurang begini. Nah uniknya adalah ketika kemudian ada orang lain yang bukan murid Kristus berhasil mengusir setan dalam nama Yesus, mereka keberatan. Ini kan jadi seperti orang yang kalau saya nggak bisa, orang lain nggak boleh gitu ya. Ini kan konyol sebetulnya ya sikap seperti ini. Nah tapi banyak di antara kita yang juga bersikap demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dulu saya waktu kecil, waktu muda hidup saya susah, maka sekarang mestinya anak-anak saya, generasi yang sekarang juga sama susahnya kayak saya. Enak banget dulu saya mesti berjuang, anak sekarang kok udah tinggal enak aja gitu ya. Ya mungkin kalau anak sendiri saya mungkin enggak lah gitu ya. Tapi mungkin melihat generasi yang lebih muda ini terlalu enak generasi sekarang. Mestinya ngalamin perang penjajahan Jepang juga kayak nenek moyang kita ya kan. Mestinya enggak begitu. Tapi sometimes kita berpikir gitu. If I cannot then no one else should. Kalau saya tidak bisa yang lain juga tidak boleh. Nah padahal ada hal yang perlu dikerjakan. Ada kebaikan Tuhan yang perlu dilakukan tapi kita menghalang-halangi. Dan ini mungkin juga terjadi ketika misalnya ya saudara-saudara lagi-lagi atas nama agama. Ketika ada orang-orang di Indonesia di daerah-daerah tertentu yang dulu Kristen, lalu sekarang mungkin karena diperhatikan dibangun rumah sakit, sekolah dari yang tidak Kristen, yang bukan Kristen, lalu kemudian kita menjadi cemas. Waduh nanti mereka tidak lagi Kristen gitu ya. Kemarin kemana aja kita? Kenapa ketika ada orang non-Kristen mulai memperhatikan saudara-saudara kita yang tertinggal, baru kita cemas. Berarti kalau kemudian sekarang kita mau bikin sekolah, kita mau bikin rumah sakit, itu bukan karena kita benar-benar peduli dong. Tapi lebih karena kita takut secara jumlah, secara statistik kita berkurang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sangat penting untuk kita ketika kita melihat orang lain melakukan kebaikan yang harusnya kita kerjakan. Jangan kita halang-halangi tapi justru kita memeriksa diri. Kenapa bukan saya yang melakukan? Dalam arti bukannya, kenapa bukan saya? Bukan ya, tapi kenapa bukan saya dari kemarin berpikir. Dan itu sebetulnya mengajak kita untuk kemudian berbuat baik lebih lagi. Tanpa harus kemudian rebutan, apalagi menghalang-halangi kebaikan yang dikerjakan orang lain hanya karena dia bukan seperti di sini ya, bukan murid Kristus, bukan muridnya Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, tapi dia mengusir setan dalam namaku. Kalau dia melakukan kebaikan dalam namaku,
nggak mungkin dia menghujat aku ya, nggak mungkin dia juga menjadi musuhku. Nah saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan percakapan dengan bicara siapa yang menyesatkan anak kecil, maka mereka ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini akan-akan agak nggak nyambung ya. Lagi ngomongin ada orang mengusir setan, kok sekarang Tuhan Yesus ngomongin tentang anak kecil yang nggak boleh disesatkan. Nah tapi kalau kita lihat dari bacaan sebelumnya dan bacaan minggu lalu, itu kan juga tentang siapa yang terbesar di antara murid-murid. Dan Yesus mengambil anak kecil ya. Nah ini kan sebetulnya masih mirip. Murid-murid ribut siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus mengambil anak kecil dan mengatakan siapa yang menyambut anak ini seperti ini, dia menyambut aku, menyambut dia yang diutus Allah. Nah lalu ketika sekarang murid-murid ganti topik, siapa yang boleh menjadi besar dalam nama Yesus ya, Tuhan Yesus juga kemudian bicara siapa yang menyesatkan anak kecil ini, maka dia harus dihukum seberat-beratnya. Nah saudara-saudara, hal ini artinya begini, kadang-kadang pertanyaannya gini ya, ketika kita katakan oke, kebaikan, kebenaran tuh bisa terjadi dilakukan oleh orang yang berbeda dari kita. Orang yang bukan kelompok kita, bukan golongan kita, bukan agama kita. Tapi apakah artinya kebenaran itu boleh dikompromikan? Apakah artinya kita boleh katakan ya udah semua sama kok, sama-sama benar, cuma beda cara pandangnya, beda cara mengartikulasikannya. Nah saudara-saudara, kerendahan hati itu kerendahan hati, keterbukaan itu bukan berarti kita menjadi kompromis dan segala sesuatu boleh. Dalam hal ini yang menjadi indikatornya adalah apa yang kita ajarkan kepada anak kecil, itulah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Ya, ketika kita semakin dewasa, kebenaran menjadi semakin kompleks, menjadi semakin tidak hitam putih. Ya, kita menjadi semakin maklum kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan kebenaran sebagaimana versi yang ideal. Nah, tetapi ketika kita bicara kepada anak kecil, kita tahu bahwa kita menyampaikan kebenaran. Nah, saudara-saudara, maka di sini sebetulnya walaupun kesannya dua topik yang berbeda antara orang yang mengusir setan dalam nama Yesus dan penyesatan terhadap anak kecil, tapi ini bisa menjadi sebuah indikator. Bagaimana ketika kita mengutamakan kemanusiaan, kita tidak mengabaikan kebenaran. Tetapi juga kita tidak mempraktekkan kebenaran dengan merendahkan atau overlook. Tidak memperhitungkan kemanusiaan, yang penting benar, kebenaran itu harus ditetapkan. Nah, maka dalam kehidupan kita saat ini di era sekarang di mana ada begitu banyak contesting truth ya, ada begitu banyak kebenaran yang saling bersaing, berkontes ya, dan koeksis, sama-sama hadir. Kita nggak bisa mengatakan saya orang Kristen, saya taunya cuma firman Tuhan aja, karena kita dikelilingi dengan teman-teman, media, sosial media yang bicara tentang cara pandang yang lain. Nah, maka saudara-saudara, tanpa kita kehilangan iman kita mengujinya itu adalah apakah kebenaran yang dibicarakan oleh orang lain itu bisa nggak kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau misalnya itu rasanya itu sesat, ya udah berarti itu bukan sebuah kebenaran. Itu aja. Itu yang menjadi indikatornya, tentunya tanpa menyederhanakan segala sesuatu, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada karya Allah yang tidak terbatas. Ketika Musa dan Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan tidak menghalang-halangi Allah bekerja memakai siapapun, bahkan orang yang menjadi musuh, orang yang bukan golongan kita. Maka apalagi kita, bagaimana kita juga bisa melihat cinta Allah bisa bekerja di dalam hidup dan melalui kehadiran siapapun. Jangan kita karena ego kita, karena kesempitan pemikiran kita menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, cinta kasih Allah. Sebaliknya saudara-saudara, justru kita membuka hati. Kita introspeksi kalau kita belum melakukan kebaikan dan cinta kasih Allah. Menyadari bahwa kita terbatas, kita harusnya bersyukur kalau Tuhan
terus bekerja. Bukan hanya melalui kita, bukan hanya melalui gereja kita, tapi di segala tempat, di berbagai cara, melalui banyak orang. Jangan sampai malah kita menjadi orang yang tidak ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan kita hikmat untuk memegang kebenaran dan memberikan kita hati yang penuh cinta kasih untuk tetap melihat sesama kita manusia sebagai saudara kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 6 Oktober 2024 mendatang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, Engkau mengenal setiap kami, Engkau yang tahu apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan, dan juga pelanggaran kami. Biarlah kiranya di dalam-Mu kami beroleh pengampunan dan juga pembaruan, sehingga ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus minggu depan, kami boleh datang mendekat ke meja perjamuan tanpa rasa takut, dan boleh mengalami cinta kasih Tuhan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, dan boleh mengalami pembaruan dalam hidup baru di dalam Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, mau berdoa untuk keluarga dari Oma Eni Yusuf yang baru saja Tuhan panggil pulang. Kiranya Tuhan memberikan keluarga yang ditinggalkan penghiburan dan kekuatan, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh mendampingi mereka di saat-saat perkabungan seperti saat ini. Kami juga berdoa untuk saudari kami, Ibu Esther Sugiaman, yang dalam masa pemulihan pasca operasi. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sepenuhnya bagi saudari kami, Ibu Esther. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk upaya penggalangan dana dan juga proses perbaikan lift di Penabur dan Gading Indah dan renovasi rooftop di Gading Indah. Biarlah kiranya Tuhan turut bekerja melalui segala daya upaya yang kami sebagai manusia lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bulan keluarga di Oktober. Biarlah kiranya setiap acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah umat Tuhan boleh terpanggil, tergerak untuk ikut ambil bagian, sehingga ketika kami ke gereja, kami juga bisa bergereja, kami bisa saling mengenal, saling mengasihi, dieratkan satu dengan yang lain, sehingga dalam pertumbuhan iman kami pun juga semakin bertambah dalam cinta kasih persaudaraan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi politik di Indonesia, menjelang proses pergantian kepemimpinan, Tuhan yang campur tangan untuk segala sesuatunya. Biarlah kiranya Tuhan, keadilan, kebenaran boleh menjadi hak yang dinikmati oleh bangsa Indonesia, oleh seluruh rakyat. Tuhan tempatkan orang yang benar-benar layak dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami dalam segala pergumulan kami. Apapun itu kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya tidak terbatas. Maka biarlah jangan karena kami berkecil hati, karena kekhawatiran kami, karena ego kami menghalangi karya kasih Tuhan yang tak terbatas. Biarlah ya Tuhan, segala doa kami menjadi
cara kami semakin mendekat pada Tuhan, bukan sekedar meminta Tuhan melakukan apa yang kami kehendaki. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bagi yang memberikan persembahan pembangunan gereja, bisa disalurkan melalui 3 cara. 1, transfer melalui QRIS atau rekening yang umum dengan menambahkan kode 800 di 3 angka terakhir. Yang kedua, transfer langsung ke rekening pembangunan gereja BCA 094-747-7777. Yang ketiga, amplop persembahan khusus dana pembangunan gereja yang disediakan di meja penyambutan atau bisa meminta kepada penatua yang bertugas. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari hanyalah harta surgawi yang bakal yang Kau beri. Bumi yang kami selamanya dari tangan-Mu lasanya yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami diingatkan bahwa dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima juga itulah yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami bisa memberikan persembahan, karena mengingatkan bahwa kami dipelihara dan diberkati Tuhan sampai saat ini. Biarlah majelis jemaat juga bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini menjadi berkat
dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kudus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan mengabdi bagiku. Kudus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terjeruh, menanggung susah dan cerita dunia. Kudus Kau berkorban bagiku. Kudus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi seru, segala marah tanpa handai Kaulah. Kudus Kau membagi kasih-Ku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kudus Kau mencari sesamamu, yang hatinya bukan terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kudus Kau mengiring langkahku. Ada Bapa mengutusku, Kudus Kau. Semua pasti punya awal. Awal untuk memulai membangun masa depan. Dengan segala kesempatan ini, belajarlah tentang hal-hal baru yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi. Terus gali potensi. Lalu jadilah versi terbaik dari kita dan taklukkanlah dunia. Ini bukan akhir perjalanan. Semua baru dimulai dari sini. Dari Ukrida. Lead to Impact.